Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan sedikit meluruskan pernyataan dari Ustadz Muhammad Nuruddin yang akhir-akhir ini gencar memusuhi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafiyah. Entah apa yang merasukinya. Ya, karena orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memberantas amaliyah bid'ah, ya, amal-amal kesyirikan, pasti banyak orang-orang yang kepanasan. Banyak sebagian kalangan yang sakit hati karena merasa amaliyahnya dikritisi. Ya, dikritisi sehingga mereka merongrong, memberikan hujatan-hujatan, bahkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar. Sebagaimana yang kita dapati sekarang, Ustadz Nuruddin, ya, kita baca postingannya teman-teman. Dia mengatakan demikian. Saya merasa beruntung, kata dia, sekolah di Al-Azhar yang mengajarkan madhab Asy'ari. Oke, kita baca aja dulu ya. Dalam madhab ini diajarkan bahwa kita tidak boleh mengkafirkan ahlul qiblah. Betul Bapak? Bahkan dalam manhaj salaf, ustadz-ustadz salaf juga mengajarkan tidak boleh mengkafirkan sesama kaum muslimin kecuali yang sudah benar-benar Allah dan Rasulnya kafirkan. Baik itu Mu'tazilah, Syiah, Ibadiyah, Khawarij, Wahabi, dan lain-lain. Bahkan Imam Asy'ari menulis kitab tentang sekte-sekte Islam. Judulnya Maqalat Islamiyin, bukan Maqalat Al-Kafirin. Naam. Ya. Jadi ini pilihan dari Bapak ya, Bapak Nuruddin. Betul. Kalau memang kita diajarkan semuanya tidak boleh mengkafirkan antara sesama kaum muslimin. Karena takfir ini sangat berat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan saudaranya wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika tidak benar tuduhan tersebut, maka akan kembali kepada dia sendiri. Baik. Kemudian kita lihat di dalamnya beliau mendedahkan banyak sekali pandangan sekte-sekte Islam. Maksudnya ini ya Imam Asy'ari ya. Tapi ia tidak menghukumi kekufuran mereka secara mutlak. Kendati demikian, yang salah tetap harus dikatakan salah. Betul. Paling jauh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan aswaja. Itu kita sebut sebagai pembawa bid'ah, tapi bukan orang kafir. Baik Bapak. Ketika ustadz-ustadz salafi, mereka menyampaikan ini perbuatan bid'ah, ya, itu bukan berarti mengkafirkan. Maka harus dipahami. Harus dipahami. Ya. Ketika kita menyampaikan ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan kafir, belum tentu pelakunya ahlul bid'ah itu kafir, bukan begitu. Atau ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, ya, kita tidak berani menvonis dia kafir, nggak berani. Karena bisa jadi yang dia lakukan karena kejahilan, karena fanatik, karena mengikuti adat istiadat. Ya. Siapa yang suka mengkafirkan atau
menghukumi seseorang itu kafir. Lihat, sekarang kita baca sini, teman. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Buku setebal 687 halaman ini menampilkan banyak sekali bukti bahwa tokoh-tokoh dalam aliran Wahabi telah menyesat kafirkan mayoritas dari umat Nabi Muhammad. Ini kedustaan. Wallahi hada buhtanun azim. Ya, ini kedustaan, Bapak. Kedustaan yang sangat nyata. Kita mau buktikan siapa yang suka mengkafirkan? Ya, siapa yang suka mengkafirkan? Justru dari kalangan ulama-ulama yang antum banggakan. Ya, yang antum banggakan. Coba kita dengarkan di sini. Lihat, Mawsu'ah Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mutafannin Sayyidi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini ensiklopedia Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Al-Ghumari ini adalah seorang ulama besar asal Maroko, gurunya ulama-ulama Al-Azhar. Kebayang nggak ini? 19 jilid segini ya. Ini ahli usul fiqih juga, ahli hadis, ahli usul fiqih, ulama ensiklopedia 19 jilid. Saya bacakan Baik, Bapak Nuruddin. Buku yang Anda baca karya Siddiq Al-Ghumari yang antum bangga-banggakan, yang antum katakan hebat, ya, yang menjadi rujukan ulama-ulama Al-Azhar. Tapi pernahkah Bapak Nuruddin membaca biografi Al-Ghumari dan bagaimana sepak terjangnya, paham dia, akidahnya bagaimana, terpapar dengan pemahaman Syiah dan Sufi. Bahkan Al-Ghumari yang antum sanjung-sanjung tadi suka melaknat dan suka mengkafirkan ulama-ulama sunnah yang mendakwahkan tauhid. Jadi Anda jangan berdusta. Anda memposting bahwasannya saya sangat bersyukur bisa sekolah di Al-Azhar yang mengajarkan madhab Asy'ari dan seterusnya bla 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 bla. Kemudian mencela ulama-ulama sunnah yang dikatakan menyesat kafirkan, justru junjungan Anda yang antum menjadikan rujukan, kelakuannya sangat parah. Sekarang siapa yang berdusta di sini? Jawab ya. Siapa yang berdusta? Siapa yang memutarbalikkan fakta? Jangan pura-pura berbuat lembut, berlemah lembut dengan ucapan, dengan postingan, tapi ujung-ujungnya menuduh sesama muslim, suka mengkafirkan, suka menyesatkan. Namun junjungannya, rujukan yang antum baca itu Al-Ghumari, itu suka mengkafirkan dan melaknat ulama-ulama sunnah. Ayo, jangan maling teriak maling. Jangan melempar batu sembunyi tangan. Ya, jadi seseorang yang punya jiwa akademik, jiwa ilmiah harus berbuat adil, insaf katanya. Ya, buku yang kamu banggakan Al-Ghumari, kita lihat siapa Al-Ghumari. Sangat membenci para ulama-ulama sunnah yang mendakwakan tauhid, mendakwakan untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Itu Al-Ghumari. Kita mau bukti? Ayo kita buktikan. Kita baca ya. Jadi teman-teman ingat ya, setiap orang menyuarakan kebenaran, memberantas kesyirikan, memberantas amalan bid'ah, pasti akan ada orang-orang yang sakit hati. Akan muncul manusia-manusia yang merasa kepanasan. Sehingga dia menghujat, memberikan celaan kepada ulama-ulama sunnah yang mendakwakan al-haq, kebenaran. Mendakwakan tauhid. Itu pasti, teman-teman. Baik, kita buktikan siapa Al-Ghumari. Jadi jangan berkoar-koar di medsos, kemudian ulama yang antum jadikan rujukan, itu kelakuannya suka mengkafirkan dan menyesatkan. Harus berbuat adil ya. Ingat, antum diajarkan 9 tahun di Al-Azhar. Ya, jangan kemudian ya memberikan tuduhan-tuduhan keji tanpa bukti. Kita buktikan teman-teman.
Baik, kita nukilkan. Ya, siapa Al-Ghumari? Kita baca di sini di belakang. Fala yazalu ahlul bid'ah wad dhalal wal ghayy yalmizuna wa yut'inuna sirran wa jahran fi a'immatid din wal millatil hanifiyah dan ahlul bid'ah dan orang-orang yang membawa kesesatan wal ghayy dan penyimpangan. Mereka senantiasa yalmizuna, memberikan tuduhan, memberikan celaan, wa yut'inun dan celaan, sirran wa jahran, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kepada siapa? Fi a'immatid din, para ulama-ulama, ya, ad-din wal millatil hanafiyah. Ya, yaitu ulama-ulama yang di atas agama yang lurus. Wa min haula'id dhalali Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Di antara mereka ulama yang memberikan celaan, ya, dan tuduhan yang keji kepada para ulama alul hadis, yaitu Siddiq Al-Ghumari. Baik, kita akan baca apa kata Ghumari. Ta'nuhu fi ibni Abi Dawud As-Sijistani sahib Al-Ha'iyah. Perhatikan Bapak Nuruddin. Celaan Al-Ghumari kepada Imam Ibni Abi Dawud As-Sijistani, penulis kitab Mandhumah Ha'iyah. Antum tahu ini? Ibni Abi Dawud, putra dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud, yang penulis Sunan Abi Dawud. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menyuarakan al-haq, mendakwahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum bisa baca, ya, sepak terjangnya dari Ibnu Abi Dawud As-Sijistani, putra dari Abi Dawud, Imam Abi Dawud, pemilik Sunan Abi Dawud, yang beliau sezaman dengan Ibnu Rahawayh, gurunya Imam Bukhari. Bahkan juga beliau tidak lepas dari celaan dan tuduhan. Beliau pernah mengatakan, orang yang telah menuduhku dan menfitnahku dan menghibaiku, menggunjingku, saya maafkan. Saya nggak peduli. Saya maafkan semuanya. Ini sudah biasa, ya. Orang-orang yang di atas sunnah mendakwahkan, menyuarakan kebenaran, pasti tidak lepas dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Lihat, Ghumari berani sekali menuduh dan mencela Ibni Abi Dawud. Apa kata dia? Qala al-Ghumari fi ju'natil attar wa ashhadu billahi anna hadzal kadhiba min Ibni Abi Dawud fa innahu kana masyhuran bin nasbi wal kadhibi ma'an. Kata Al-Ghumari dalam Ju'natul Attar, saya bersaksi kepada Allah, sesungguhnya kedustaan ini, jadi karya Abi Dawud ini, datang dari Ibni Abi Dawud dan dia masyhur, dia dikenal dengan nasab, penipu, wal kadhib, dan dusta, ma'an, bersamaan. Jadi dia menuduh Al-Ghumari, Ibni Abi Dawud ini seorang pendusta, seorang penipu. Lihat sampai dia mengatakan qabbahahullah, semoga Allah memburukkannya. Lihat, apakah pantas seorang muslim mendoakan ulama sunnah dengan keburukan? Wahai Bapak Nuruddin, kau bangga-banggakan tadi Al-Ghumari, ini modelnya seperti ini. Ini junjungan antum di sini. Coba antum ngaca deh, baca nih. Baik, sekarang selanjutnya. Ta'nuhu fi Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim wa Dhahabi wa Ibn Rajab Al-Hambali. Celaan beliau Al-Ghumari kepada Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim wa Dhahabi wa Ibn Rajab. Oh, gini ternyata. Ternyata postingan-postingan Ustadz Nuruddin mencela dan menghabisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah
ternyata dia mengikuti jejaknya Al-Ghumari. Sekarang bisa ketebak teman-teman. Sekarang bisa kita tebak ya. Ternyata selama ini dia mencela Syekhul Islam, memberikan postingan-postingan celaan kepada Syekhul Islam, ternyata mengikuti junjungannya, mengikuti idolanya Al-Ghumari yang sama-sama mencela Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Wadz-Dzahabi, Ibnu Rajab. Ini berapa orang? Tadi Ibnu Abi Dawud, putra dari Imam Abu Dawud. Sekarang Ibnu Taimiyah 2, Ibnul Qayyim 3, Dzahabi 4, Ibnu Rajab 5. Tidak tanggung-tanggung. Semuanya dicela, diborong oleh Al-Ghumari. Dan Nuruddin ini, Bapak Nuruddin, ingin mengikuti jejaknya Al-Ghumari. Tapi pura-pura lembut, ya kan? Insaf katanya. Tapi ternyata seperti ini kelakuannya sama dengan Al-Ghumari. Baik, kita akan baca. Apa kata Al-Ghumari? Qala fi Ju'natil Attar. Berkata dalam kitab Ju'natul Attar, fa inna kulla mubtadi'in wa dhalin ba'dal muqalladati innama dhalla hatta kafara bi qira'ati kutub ibni Taimiyah. Lihat kata Al-Ghumari, maka sesungguhnya setiap mubtadi', pelaku bid'ah, wa dhalin dan pelaku kesesatan, setelah dia taklid, muqalladah, setelah dia taklid, hanyalah ya sesungguhnya dia sesat sampai dia kufur disebabkan karena membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Bayangkan. Tuh. Siapa yang mengatakan kafir di sini? Katanya orang yang mubtadi, orang yang dhal itu apa? Setelah dia taklid, hanya sesungguhnya dia apa? Menjadi sesat sampai masuk ke derajat kekufuran dikarenakan membaca kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Siapa sekarang yang mengkafirkan, yang suka mengkafirkan di sini? Bayangkan, membaca kitabnya Ibnu Taimiyah dikatakan sesat. Bahkan sampai derajat dikafirkan oleh Al-Ghumari. Ya, coba dibuka Bapak Nuruddin. Coba dibuka matanya. Coba dibaca ini. Ini orang yang kamu junjung. Angkat-angkat. Kamu katakan hebat Al-Ghumari. Begini kelakuannya. Terus kamu mau nuduh para salafi suka mengkafirkan? Coba renungkan. Coba renungkan dan jawab. Baik. Ketahuan teman-teman ya. Ini junjungan Bapak Nuruddin. Ternyata dia akan mengikuti jejaknya Al-Ghumari. Wa qala fi Ju'nah. Berkata lagi dia Al-Ghumari dalam kitab Ju'nah. Apa kata dia? Wa kadzaba wallahi Ibnu Taimiyah muta'ammidan fi kadhibihi. Fala'natullahi 'alal kadhibin. Lihat. Dia katakan dia berdusta. Ibnu Taimiyah katanya. Demi Allah, Ibnu Taimiyah sengaja berdusta. Dan semoga Allah melaknat kepada orang-orang yang mendusta, yang berdusta. Lihat, Ibnu Taimiyah didoakan laknat oleh Al-Ghumari. Siapa yang suka melaknat? Siapa yang suka menyesatkan? Siapa yang suka mengkafirkan sekarang Bapak Nuruddin? Coba dijawab. Junjungan antum tadi Al-Ghumari. Lantas kenapa kau tuduh para ulama-ulama sunnah yang mendakwakan tauhid suka mengkafirkan? Kita baca lagi teman-teman. Gak apa-apa kita baca. Wa qala fil Ju'nah. Berkata dalam kitab Ju'nah. Ibnu Taimiyah fi khubusihi wa waqahatihi wa jur'atihi wa tajahurihi bi adawati ahlil baiti qabbahahullahu wa akhzahu. Lihat, saking bencinya kepada Ibnu Taimiyah. Apa yang dikatakan oleh Al-Ghumari kita lihat. Ibnu Taimiyah fi khubusihi. Pada kejahatannya, keburukannya, kekejiannya. Bahasa kita seperti itu. Wa waqahatihi, dan kurang ajarnya katanya. Wa jur'atihi, dan kejahatannya, kelancangannya.
Ibnu Taimiyah dikatakan keji, dikatakan kurang ajar, dikatakan lancang, wa tajahurihi, dan dia terang-terangan biadawati, memusuhi ahlil bait, memusuhi keluarga Nabi. Naudzubillah, ini tuduhan keji. Jadi Ibnu Taimiyah dituduh memusuhi ahlul bait. Ini fitnah kepada Ibnu Taimiyah oleh Al-Ghumari. Qabbahahullahu wa akhza. Semoga Allah memburukkannya dan menghinakannya. Lihat, apakah pantas seorang muslim mendoakan seperti ini? Semoga Allah memburukkannya dan menghinakannya kepada sesama muslim. Ayo jawab Bapak Nuruddin. Siapa yang suka mendoakan buruk kepada saudaranya? Siapa yang suka melaknat dan mengkafirkan? Itu kan yang kamu bangga-banggakan tadi, Al-Ghumari. Ya, sekarang coba dibuka ya, dibaca. Baik, lanjut teman-teman. Ini baca sendiri ya, ini banyak sekali. Ibnu Taimiyah sudah. Wa qala fil Burhanil Jali. Berkata di kitab Burhan Jali. Al-Zahabi al-Khabis. Ya. Imam Zahabi dicela dengan apa? Al-Khabis, keji, jahat, buruk. Tuh lihat. Pantas seorang muslim seperti ini. Wa qala fil Ju'nah. Berkata dalam kitab Ju'nah al-Athar tadi. Apa kata Imam? Apa kata Al-Ghumari? Wa ashabuhu alladhina tasammamu bi khubusihi wa nasbihi. Dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya sahabat-sahabat Ibnu Taimiyah ya. Yang mereka teracuni. Yang mereka teracuni bi khubusihi. Dengan kekejiannya. Kejahatannya. Wa nasbihi. Apa nasab tadi? Tipuannya. Fabnu Rajab akhada an jama'atin min ashabi Ibnu Taimiyah al-khabis. Lihat. Maka Ibnu Rajab dia mengambil ilmu dari jamaah dari sahabat-sahabatnya Ibnu Taimiyah yang khabis, yang keji. Lihat. Saking bencinya dengan Ibnu Taimiyah sampai dijuluki dengan al-khabis. Bahkan murid-murid beliau Al-Zahabi dan yang lainnya juga dicela oleh Al-Ghumari. Wa min ashharihim Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. La barakallahu fi tilka ta'ifati amin. Dan yang paling masyhur dari sahabat atau murid Ibnu Taimiyah adalah Ibnul Qayyim. Tidak lepas ya. Gurunya Ibnu Taimiyah dicela, murid-muridnya Ibnu Rajab, kemudian Ibnu Qayyim juga dapat celaan juga. Semoga Allah tidak memberkahi. Ini doa keburukan juga teman-teman ya. Semoga Allah tidak memberkahi pada kelompok tersebut. Amin katanya. Insyaallah. Ini Ibnu Qayyim, Al-Zahabi, Ibnu Rajab. Semua diborong, dicela, dilaknat, dikafirkan oleh Al-Ghumari. Terus kita baca lagi bawahnya. Fangdur ila ibni Rajabin kaifa lam yastahyi minallah. Maka lihatlah, perhatikanlah kepada Ibnu Rajab. Bagaimana dia tidak malu kepada Allah, di hadapan Allah. Ila anqal, sampai dia mengatakan, fangdur ila khubusil Hanabilah. Maka lihatlah kepada buruknya. Ya, Hanabilah, maksudnya ini. Siapa ini? Ibnul Rajab. Fi hadzal bab, pada bab ini. La siyama, lebih-lebih manja'u, orang yang datang ba'da Ibnu Taimiyah al-khabis. Orang yang datang setelah Ibnu Taimiyah yang keji. Ibnu Taimiyah dapat celaan lagi. Gak habis-habisnya dicela sama Al-Ghumari. Nah, Bapak Nuruddin ingin nerusin Al-Ghumari ceritanya. Ya, terlebih orang yang datang setelah Ibnu Taimiyah yang keji ini. Katanya, Ra'sun nawasib Saykhu ahli dholal. Na'udzubillah. Jadi pendekarnya penipu. Katanya gitu kan.
penjahat, pendekarnya penjahat dan penipu, syahnya para kesesatan. Bayangkan, Ibnu Taimiyah dihabisi oleh Al-Ghumari. Oh, pantas Bapak Nuruddin sekarang mulai menggencarkan serangan kepada Ibnu Taimiyah, ternyata ingin meneruskan ya perjalanan Al-Ghumari. Ini loh kelirunya teman-teman mengambil guru. Ya, salah dalam mengambil guru. Akhirnya apa yang dia baca dalam tulisannya, pemikirannya entah itu Syiah maupun Sufi, mencela para ulama-ulama hadis, maka dia ikutin. Baik. Tambah lagi teman-teman ya. Ta'nuhu fil Imam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Celaan Al-Ghumari kepada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tadi berapa sudah? Ulama berapa? Sudah 5 tadi ya, tambah 1. Berarti 6. Ya, 6 ulama dia habisi. Dia kafirkan. Dia laknat. Dia celah bisa-bisan. Kita lihat. Qala fi Ju'natil Attar. Berkata dalam kitab Ju'natul Attar. Wa yakfi anna qarna syaitanan najdi. Wa yakfi anna qarna syaitani an najdi. Wa adna bahu. Min awladi afkari ibni Taimiyata. Kita lihat ini. Dan cukuplah. Sesungguhnya tanduk syaitan an-najdi. Dari Najd gitu ya. Dan ekor-ekornya, pengekor-pengekornya. Ini lahir dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dikatakan tanduk syaitan lahir dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Wala yakhfa syarruhum wa adhimu dararihim. Dan tidak samar, tidak diragukan, tidak samar keburukan mereka. Insyaallah. Dan bahaya, besarnya bahaya mereka. Alal Islam wa ahlihi. Kepada Islam dan para umat Islam. Insyaallah ya. Lihat ini teman-teman. Banyak sekali ya tuduhannya. Ya. Astagfirullah. Kita lihat lagi nih, baca lagi. Kita lihat. Ila an qala fi safhahnya. Amma fi hadzal la'in ad-dani fala yashukku fi kufrihi illa jahilun bihi au kafirun mislahu la'anahu wa. Lihat. Beliau sampai mengatakan Ibnu Taimiyah nih ya. Maka adapun al-la'in, orang yang terlaknat ini, yang rendah ini. Bayangkan Ibnu Taimiyah dibilang terlaknat dan rendah. Maka nggak ragu lagi tentang kafirnya dia. Tidak diragukan akan kafirnya dia kecuali orang yang jahil atau orang yang kafir semisalnya. Semoga Allah melaknatnya. Na'udzubillah. Ini teman-teman. Ini Al-Ghumari. Yang dibangga-banggakan sama Bapak Nuruddin yang menjadi rujukan ulama Al-Azhar. Yang kata dia bersyukur tinggal di Al-Azhar, belajar di situ. Coba Bapak Nuruddin dibaca ya tulisan-tulisan seperti ini. Biar tidak menuduh ya sesama kaum muslimin suka mengkafirkan. Coba ngaca dengan ulama yang antum banggakan. Ternyata sangat benci dan menyimpan kebencian, menyimpan dendam ya kepada sesama muslim, bahkan sampai mengkafirkan dan melaknat. Terus kamu katakan, saya bersyukur tinggal di Al-Azhar, belajar dengan ulama-ulama Sunni, ulama-ulama Asy'ari, yang mereka tidak mudah mengkafirkan. Kata siapa? Ini buku rujukannya. Ini orangnya modelnya seperti ini. Ya, jangan pura-pura nggak tahu. Kan antum sudah bisa baca kitab. Ya, bisa baca kitab.
ya kan? Dan kemudian bisa bersifat insaf lah, kan berjiwa akademik. Baik teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Dan kita bukan saling ingin mencela teman-teman. Kita nggak mau seperti itu. Kita ingin hanya sekedar kita harus bersifat adil. Ternyata yang selama ini dia gembar-gemborkan di media sosial, akan ikut memberikan celaan kepada Ibnu Taimiyah. Ternyata dia melanjutkan misi dari guru-gurunya, ulama-ulama yang dia banggakan. Jadi wajar teman-teman ya, kalau ada orang yang menyuarakan sunnah, memerangi amalan bid'ah, memerangi kesyirikan, pasti akan dimusuhi dari kalangan ulama-ulama yang mereka suka dengan perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.